Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru terkait kesetimbangan kelarutan. Wow! Tujuan kita mempelajari materi ini secara keseluruhan agar anak-anak tahu konsep kesetimbangan kelarutan dari awal apa itu pengertiannya hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap? Yes. Oke anak-anak, pada tahap pertama kalian simak dulu ya video yang satu ini. Nah anak-anak, dalam video ini menggambarkan tentang pelarutan garam dalam air, yang mana garam dengan rumus NaCl ketika dimasukkan ke dalam air, maka secara makroskopik banyak yang mengira garam itu akan menghilang. Pernyataan itu tentunya salah ya. Garam di sini akan berubah wujud dari fasa padatan menjadi larutan atau cairan. Nah, coba dilihat di sini penyusun NaCl atau garam ini terdiri dari Na+ dan Cl-. Yang keduanya ditarik oleh molekul H2O sehingga akan larut dalam air. Nah, di sini kita gambarkan secara simbolik dengan persamaan reaksi. Ketika NaCl yang berupa padatan dimasukkan ke dalam air, maka NaCl ini akan berubah wujud dari padatan menjadi larutan yang mempunyai ion penyusunnya yakni Na+ aquos plus Cl-. Lalu, apa hubungannya dengan keseimbangan kelarutan? Di sini, ketika kita terus menambahkan garam, akan tiba suatu titik di mana garam tampak tidak larut lagi. Kondisi inilah yang menyatakan garam telah mencapai titik batas kelarutan dan larutan akan jenuh. Jadi, ketika kita menambahkan garam terus-menerus, maka garam itu tidak akan larut lagi, seperti gambar di sini. Nah, kita gambarkan secara simbolik dengan persamaan reaksi. Garam ini akan mengalami keseimbangan dengan Na+ aquos plus Cl- aquos. Kita next ya. Jadi, apa itu kelarutan? Nah, kelarutan yang dilambangkan dengan S kecil, yakni jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Oke, misalnya dari video sebelumnya dikatakan jika terus ditambah garam, maka akan tiba garam itu tidak akan larut lagi. Kita gambarkan dengan awal-awal kita masukkan 12 gram garam ke dalam 50 gram air. Hasilnya larut. Namun ketika kita tambahkan 1 gram saja garam, maka yang 1 gram ini tidak akan larut karena kan maksimumnya itu tadi 12 gram garam dalam 50 gram air. Nah, ini tuh yang dinamakan larutan jenuh, sudah tidak bisa melarutkan garam lagi. Kalian pun pasti mengetahui ada senyawa yang mudah larut dan ada senyawa yang suka larut. Nah, garam atau NaCl ini merupakan senyawa yang mudah larut. Nah, namun walaupun mudah larut ada batasnya. Jadi, kelarutan itu seperti batasnya jumlah maksimum yang dapat larut. Semakin besar nilai kelarutan, maka mudah larut atau semakin tinggi batasnya. Dan semakin kecil kelarutannya, maka sukar larut atau rendah batasnya. Nah, untuk senyawa-senyawa yang sukar larut, cara menyatakan kelarutannya bukan lagi dengan gram dalam beberapa gram air. Namun, untuk senyawa atau zat yang sukar larut, dinyatakan dengan rumus kelarutan sama dengan mol per volume. Nah, mungkin di sini rumus mol per volume itu sama halnya dengan molaritas. Molaritas kan sama ya, mol volume. Nah, ini yang membedakan ada dalam mol. Untuk kelarutan itu menggunakan mol zat yang larut, sedangkan untuk molaritas itu mol biasa. Nah, di sini ada keterangannya ya, untuk S itu kelarutan dengan satuan mol per liter. Untuk mol zat yang larut, itu satuannya mol atau milimol. Untuk volume, satuannya itu liter atau mililiter. Nah, di sini ada catatan, jika mol zat yang larutnya itu dalam satuan mol, maka volumenya itu harus dalam liter dan masanya itu harus dalam gram. Namun jika mol zat yang larutnya itu dalam satuan milimol, maka volumenya itu harus dalam satuan mili dan masanya itu harus dalam miligram. Kita next ya. Apa itu hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan
atau konstanta hasil kali kelarutan yang disingkatnya KSP merupakan hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana di pangkat geometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Nah, di sini kita mempunyai senyawa yang mudah dan senyawa yang suka larut. Nah, untuk yang mudah larut, yakni NaCl, perhatikan panahnya, yaitu searah, di mana NaCl ini akan terurai menjadi Na plus aqueous plus Cl min aqueous. Beda dengan Ag yang merupakan memiliki panah bolak-balik, ini mengalami plus aqueous plus Cl min aqueous. Lalu, bagaimana menentukan KSP dari Ag? KSP itu kan hasil kali ion-ion penyusunnya dipangkatkan dengan koefisien. Berarti, ion penyusunnya itu terdiri dari konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Nah, ini untuk senyawa yang suka larut. Bagaimana untuk senyawa yang mudah larut? Apakah sama menggunakan KSP? Nah, untuk senyawa yang mudah larut, itu tidak sama menggunakan KSP, tapi menggunakan Kc. Jadi, konsentrasi ion penyusunnya dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, di sini konsentrasi Na+ dikali konsentrasi Cl- dibagi konsentrasi NaCl. Nah, apa sih yang membedakan KSP dan Kc? Kita lihat, di sini ada berbagai aspek. Untuk definisinya sendiri, untuk Kc itu konstanta yang menunjukkan perbandingan konsentrasi zat dalam reaksi keseimbangan umum. Sedangkan KSP, konstanta yang menunjukkan kelarutan maksimum dari suatu senyawa ionik yang sedikit atau suka larut dalam air. Nah, untuk rumusnya juga ada perbedaan. Untuk Kc ini, hasil kali konsentrasi ion penyusun dibagi konsentrasi reaktan, sedangkan untuk KSP hanya hasil kali konsentrasi ion-ion penyusunnya saja. Nah, untuk contoh senyawanya, Kc itu semua jenis reaksi kimia termasuk reaksi gas dan larutan. Untuk KSP itu khusus untuk garam yang suka larut seperti AgCl, BaCO4, dan PbI2. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan kelarutan dan hasil kelarutan? Kita gambarkan melalui soal. Kita baca dulu soalnya. Di sini, jika kelarutan perakromat adalah S dalam satuan mol per liter, tentukan KSP perakromat dalam S. Nah, di sini, perakromat ini mempunyai rumus kimia Ag4 yang merupakan senyawa suka larut. Maka kita tulis dulu reaksi keseimbangannya. Ag2CrO4 mengalami keseimbangan dengan 2 Ag+ aqueous plus CrO4 2-. Nah, di sini Ag2CrO4 itu dinyatakan dalam S. Nah, untuk S ini prinsipnya itu sama, seperti mol sebanding dengan koefisien. Maka Ag+ itu S, namun mempunyai koefisien 2, maka dikalikan 2S. Lalu CrO4 2- S, karena satu koefisien, maka tulis S saja. Nah, di sini kita tulis rumus KSP-nya, yakni konsentrasi Ag+ dipangkatkan 2, karena koefisiennya 2, dikali konsentrasi CrO4 2-. Nah, kita masukkan Ag+ itu kan 2S, dipangkatkan 2, CrO4 2- itu kan S. Maka 2S pangkat 2 dikali S, hasilnya 4S pangkat 3. Jadi, KSP untuk perakromat yakni 4S pangkat 3. Nah, hubungan kelarutan dan hasil kelarutan dinyatakan dengan persamaan keseimbangan senyawa AX dan BY. AX BY ini mengalami keseimbangan dengan AY plus aqueous mempunyai koefisien X ditambah BX min aqueous mempunyai koefisien Y. Sehingga kelarutannya untuk AX BY S, AY plus S, karena di sini ada koefisien X maka X kali S, lalu ada BX min aqueous S yang di depannya ada koefisien Y, maka Y kali S. Nah, di sini masukkan ke rumus KSP. Konsentrasi AY plus dipangkatkan X dikali konsentrasi X min dipangkatkan Y. Sehingga KSP-nya itu masukin nilai XS dipangkatkan X dikali YS dipangkatkan Y. Hasilnya KSP sama dengan
X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X tambah Y. Mohon diingat ya. Oke, kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, di sini ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelarutannya, dan sebaliknya. Contohnya, kita bayangkan ketika kita melarutkan gula dalam air panas dan air dingin, mana yang lebih larut? Maka jawabannya yaitu adalah yang air panas, karena semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelarutannya. Yang kedua, ada jenis pelarut. Nah, di sini senyawa polar mudah larut dalam pelarut polar. Senyawa nonpolar mudah larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya, untuk senyawa polar ada gula dan pelarut polar ada air, maka keduanya akan larut. Yang kedua, senyawa nonpolar contohnya ada iodin dan pelarut nonpolar contohnya ada ion tetraklorida atau CCl4, maka keduanya akan larut. Beda halnya ketika senyawa polarnya itu air dilarutkan dengan pelarut nonpolarnya minyak, maka itu tidak akan larut. Selanjutnya ada pembentukan ion kompleks. Nah, di sini kelarutan dari garam yang suka larut dapat ditingkatkan dengan cara mengubah salah satu ionnya menjadi ion kompleks yang mudah larut. Selanjutnya ada pH. Nah, di sini ada dua kondisi pH rendah dan kondisi pH tinggi. Kita ke pH rendah dulu. Dalam pH rendah atau kondisi asam, meningkatkan kelarutan garam dengan anion basa lemah. Jika garam mengandung anion dari asam lemah, maka dalam kondisi asam, ion H+ akan bereaksi dengan anion tersebut dan membentuk asam lemah yang tidak terionisasi. Keseimbangan bergeser ke arah kanan. Meningkatkan kelarutan. Nah, di sini ada contohnya, yakni senyawa yang suka larut CaCO3 mengalami keseimbangan dengan Ca2+ aquos plus CO32- aquos. Nah, di sini anion itu kan ion negatif, maka akan bereaksi dengan ion H+ yang ada pada asam, sehingga akan membentuk H2CO3 atau asam karbonat yang mudah seurai menjadi CO2 dan H2O. Akibatnya keseimbangan bergeser ke kanan, sehingga CaCO3 lebih mudah larut. Yang kedua, ada pH tinggi kondisi basa, meningkatkan kelarutan garam dengan kation basa lemah. Nah, di sini jika garam mengandung kation dari basa lemah, maka dalam kondisi basa, ion OH- akan bereaksi dengan kation tersebut dan membentuk endapan hidroksida yang tidak larut. Keseimbangan bergeser ke kiri atau menurunkan kelarutan. Nah, di sini contohnya ada FeOH3 kali yang mengalami keseimbangan dengan Fe3+ aquos plus 3OH- aquos. Nah, di sini kationnya itu berarti Fe3+ yang akan bereaksi dengan ion OH- dari basa sehingga membentuk senyawa yang suka larut FeOH3 kali. Nah, berarti semakin banyak dong senyawa yang suka larut akibat penambahan basa, sehingga kelarutan FaOH3 kali ini akan menurun dalam kondisi basa. Yang terakhir ada ion senama. Nah, di sini adanya ion senama akan mengakibatkan kelarutan suatu senyawa berkurang karena bergeser reaksi keseimbangan ke kiri. Adanya ion senama tidak mengubah nilai Ksp. Selanjutnya kita ke bahasan reaksi pengendapan. Nah, di sini reaksi pengendapan merupakan reaksi yang menghasilkan senyawa yang suka larut dalam air. Contohnya di sini ada reaksi antara larutan barium klorida BaCl2 dengan larutan natrium sulfat Na2SO4. Kita tulis dulu reaksinya. Ada BaCl2 aquos ditambah Na2SO4 aquos menghasilkan BaSO4 senyawa dan ditambah 2 NaCl aquos. Di sini kita tidak bisa menganggap bahwa fasa solid ini itu mengendap dan aquos ini tidak bisa mengendap. Padahal kita kan sudah belajar ya konsep kelarutan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Nah, kelarutan itu kan jumlah
maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Yang membedakan senyawa yang suka larut dan senyawa yang mudah larut adalah kelarutannya. Kelarutan senyawa yang mudah larut lebih tinggi dibandingkan senyawa yang suka larut. Nah, kelarutan kecil itu belum tentu mengendap, bisa jadi masih bisa larut, mungkin jumlahnya sangat kecil. Jadi, reaksi pengendapan ini belum tentu menghasilkan endapan, tapi menghasilkan senyawa yang suka larut dalam air. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengetahui apakah dari reaksi pengendapan sudah terjadi endapan atau belum? Dilakukan dengan cara menghitung quotient reaksi atau QC yang rumusnya sama dengan KSP. Jadi ketika QC-nya KSP maka belum terbentuk endapan. Jika QC-nya sama dengan KSP maka tepat akan terbentuk endapan. Dan jika QC-nya lebih dari KSP maka sudah terbentuk endapan. Nah, jika sudah terbentuk endapan, biasanya ditanya nih berapa massa endapannya. Nah, kita menggunakan rumus massa endapan sama dengan massa sisa dikurangi massa zat yang larut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh keseimbangan kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tonton dulu videonya. Baik, di sini kita akan membahas beberapa contoh soal secara singkat yang dapat dipelajari. Yang pertama, ada contoh soal pengaruh pH dan ion senama. Di sini soalnya itu diketahui larutan jenuh XOH 2 kali memiliki pH 9, tentukan kelarutan basa tersebut dalam larutan yang memiliki pH 12. Ini harusnya tanda seru. Kita coba jawab. Let's go. Langkah pertama kita tulis dulu diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Diketahui larutan jenuh XOH 2 kali pH 9, ditanyakan kelarutan XOH 2 kali pH 12. Nah, kemudian kita jawab dengan langkah pertama, menuliskan reaksi kesetimbangan senyawa suka larut yakni XOH 2 kali. XOH 2 kali mengalami kesetimbangan dengan X2 plus aqueous plus 2OH- aqueous. Selanjutnya kita cari kelarutan dari konsentrasi OH- dengan rumus POH sama dengan 14 dikurangi pH. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Untuk konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min POH. Sehingga kelarutan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, karena kelarutan untuk konsentrasi OH- sudah diketahui, maka kita tulis di bawahnya. Nah, di sini karena kelarutan itu kan prinsipnya itu sebanding dengan mol yang dikalikan dengan koefisien, maka di sini untuk kelarutan X2 plus aqueous, nilainya 1/2 dari 10 pangkat min 5 mol per liter. Hasilnya 0,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Hal ini juga sama untuk XOH 2 kali, yang mempunyai nilai kelarutan 0,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Selanjutnya kita cari KSP. KSP rumusnya kan konsentrasi X2 plus dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 2 karena mempunyai koefisien 2. Nah, di sini tinggal masukkan nilai kelarutan setiap ion penyusunnya. Sehingga kita dapat KSP-nya yakni 5 kali 10 pangkat min 16. Selanjutnya, kita cari kelarutan untuk XOH 2 pada pH 12. Nah, di sini kita lambangkan kelarutannya terlebih dahulu dengan S aksen. Nah, di sini kita cari dulu konsentrasi OH- pada pH 12, yakni didapat 10 pangkat min 2 mol per liter. Nah, kenapa kelarutan
konsentrasi OH- tidak ditulis di bawah reaksi seperti pada sebelumnya karena di sini ada pengaruh ion senama, yakni ion senama dari reaksi kesetimbangan senyawa suka larut dan dari konsentrasi pada pH 12. Sehingga kita lambangkan kelarutannya dengan S aksen. Lalu kita cari kelarutan dengan rumus KSP. KSP sama dengan konsentrasi X2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Nah, di sini KSP-nya sudah diketahui, maka kita tulis 5 kali 10 pangkat 16. Kita masukkan juga nilai untuk kelarutannya. Nah, di sini tadi ada pengaruh ion senama, maka konsentrasi OH- ini mempunyai dua sumber, yakni dari 10 pangkat min 2 dan dari 2 aksen. Nah, di sini 2 aksennya itu diabaikan karena nilainya itu bakal lebih kecil dari 10 pangkat min 2. Sehingga didapat S aksennya itu 5 kali 10 pangkat min 12 mol per liter. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan kelarutan pada pH 9, yakni 10 pangkat min 5 mol per liter, dan pada pH 12, 5 kali 10 pangkat min 12 mol per liter. Nah, di sini dapat dilihat kelarutan untuk senyawa suka larut XOH 2 kali pada pH 9, 10 pangkat min 5 mol per liter, sedangkan pada pH 12, yakni 5 kali 10 pangkat min 12. Hal ini menandakan ketika pH-nya naik atau pH-nya dapat dianggap lebih basa, maka kelarutannya itu akan lebih kecil sehingga suka larut. Nah, di sini contoh soal yang kedua, yakni contoh soal ion senama. Kita baca dulu soalnya. Diketahui KSP untuk PbI2 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9. Tentukan kelarutan, di sini tipe PbI2 dalam A. air murni, B. larutan kalium ioda 0,2 molar, C. larutan PbNO3 2 kali 0,1 molar. Kita jawab. Let's go. Di sini kita jawab dulu yang dalam air murni. Nah, di sini kita tulis reaksi kesetimbangan dari senyawa suka larut yakni PbI2. PbI2 mengalami kesetimbangan dengan Pb2 plus aqueous plus 2-imin aqueous. Lalu kita lambangkan kelarutannya itu dengan S. Di sini harusnya 2S karena mempunyai koefisien 2. Selanjutnya kita tuliskan rumus KSP. KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi imin dipangkatkan 2, koefisiennya 2. Kita tinggal masukkan saja nilai KSP-nya dan nilai kelarutannya sehingga didapat kelarutan dalam air murni yakni 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Selanjutnya kita cari kelarutan PbI2 dalam larutan kalium ioda 0,2 molar. Nah, di sini kalium ioda kan merupakan larutan, berarti larutannya itu sudah larut. Sehingga di sini tulis dulu reaksi disosiasinya. Kalium ioda ini akan terurai menjadi K plus aqueous plus imin aqueous. Kemudian kita tulis juga kelarutannya. Di sini kelarutannya 0,2 molar. Selanjutnya kita tulis reaksi kesetimbangan dari PbI2. PbI2 mengalami kesetimbangan dengan Pb2 plus aqueous plus 2-imin aqueous. Dan kita lambangkan kelarutan untuk PbI2 ini dengan S aksen untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Kemudian kita tulis rumus KSP. KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi imin pangkat 2. Kita masukkan nilai KSP-nya 7 kali 10 pangkat min 9 dan kita tulis juga dan kita masukkan juga nilai kelarutannya pada setiap ion penyusun. Nah, di sini dapat dilihat imin itu mempunyai dua sumber, maka imin ini merupakan ion senama. Dan di sini juga 2S aksennya itu diabaikan karena nilainya itu akan lebih kecil dari 0,2. Sehingga didapat kelarutan PbI2 dalam larutan kalium ioda 0,2 molar, yakni 1,75 kali 10 pangkat min 7 mol per liter. Nah, di sini kita bandingkan kelarutan dari air murni dengan kelarutan dalam larutan kalium ioda 0,2 molar yang ada pengaruh ion senama. Di sini pengaruh ion senama dapat menurunkan kelarutan, sehingga kelarutan itu lebih kecil, dapat dinyatakan suka larut. Selanjutnya kita cari kelarutan PbI2 dalam larutan PbNO3 2
kali 0,1 molar. Sama kayak tadi, kita tulis dulu reaksi disosiasi dari larutan PbNO3 2 kali. Nah, karena NO3- ini mempunyai koefisien 2, maka di sini harusnya 2 kali 0,1. Maka kelarutannya itu bernilai 0,2 molar. Nah, selanjutnya kita tulis reaksi kesetimbangan dari PbI2 dan kita lambangkan kelarutannya itu dengan X aksen yang diberi tanda petik 2. Kemudian sama kayak sebelumnya, kita tulis dulu KSP yakni konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I min pangkat 2. Kita masukkan nilai KSP, kita masukkan nilai kelarutan pada setiap masing-masing ion penyusun. Nah, di sini dapat dilihat X aksen diabaikan karena nilainya itu bakal lebih kecil dari 0,1. Sehingga didapat S aksen dalam larutan PbNO3 0,1 molar yakni 1,32 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang air murni. Sama halnya dengan perbandingan air murni dan larutan kalium ioda, maka perbandingan air murni dan larutan PbNO3 2 ini mengalami penurunan kelarutan karena adanya pengaruh ion senama dari Pb2+. Selanjutnya di sini kita ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal reaksi pengendapan. Di sini kita ada soal. Di sini kita baca dulu soalnya. Ke dalam 100 ml larutan natrium sulfat 0,005 molar ditambahkan 100 ml larutan barium klorida 0,002 molar. Jika KSPBaSO4 ini sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 10, ini harusnya 4-nya di bawah sini. Apakah sudah terbentuk endapan? Jika iya, berapakah massa endapan yang terbentuk? Nah, di sini diketahui massa atom relatif AR-nya itu untuk barium 137,5, untuk sulfur 32, untuk oksigen 16. Lalu kita tulis seperti biasa, diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Diketahuinya itu larutan natrium sulfat 0,005 molar 100 ml, larutan barium klorida 0,002 molar 100 ml, dan KSPBaSO4 sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanyakannya itu terbentuk endapankah dan berapa massa endapan yang terbentuk. Let's go. Kita langsung jawab. Nah, di sini kita tulis dulu reaksi antara dua larutan, yakni larutan natrium sulfat dan larutan barium klorida yang menghasilkan senyawa sukarlarut BaSO4 ditambah NaCl aqueous. Nah, di sini kita cari mol mula-mula untuk Na2SO4 dengan rumus molaritas dikali volume. Sehingga didapat untuk mol Na2SO4 yakni 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita cari mol mula-mula untuk BaCl2. Sama rumusnya, sehingga didapat nilai mol BaCl2 yakni 2 kali 10 pangkat min 4 mol. Di sini kita tuliskan di mula-mula. Nah, untuk bereaksi, kita cari reaksi pembatas yang dapat menghabiskan mol mula-mula. Nah, di sini yang dapat habis berarti yang 2 kali 10 pangkat min 4. Sehingga di reaksi ini kita memakai mol yang 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini sisanya untuk mol Na2SO4 sebanyak 3 kali 10 pangkat min 4, untuk BaSO4 sebanyak 2 kali 10 pangkat min 4, dan untuk NaCl sebanyak 2 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya kita tentukan apakah terbentuk endapan dengan kita cari dulu kelarutan dari BaSO4 dengan rumus mol Z yang larut per volume. Di sini didapat untuk larutan BaSO4 yakni 0,001 mol per liter. Di sini harusnya 0,2 ya. Karena kan 200 dibagi 1000. Nah, kelarutan BaSO4 ini sebanding dengan ion-ion penyusunnya. Karena kan di sini nggak punya koefisien, maka sama nilainya 0,001 mol per liter. Selanjutnya kita, karena KSP sudah tahu nilainya 1,1 kali 10 pangkat min 10, kita cari nilai Qc dengan rumus yang sama seperti KSP, sehingga didapat Qc-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, nilai Qc ini ternyata lebih besar dari KSP. Di video sebelumnya, kalau Qc-nya lebih besar dari KSP, maka menunjukkan bahwa
sudah terbentuk endapan atau larutannya itu lewat jenuh. Selanjutnya, masa endapannya itu berapa? Kita tulis dulu reaksi kesetimbangan dari senyawa yang suka larut yang dihasilkan dari Na2SO4 aqueous plus BaCl2-. Lalu kita lambangkan kelarutannya dengan S. Kemudian kita tulis rumus ASP-nya sehingga didapat nilai kelarutan untuk BaSO4 yakni 3,32 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Yang terakhir kita cari masa endapan dengan mencari dulu mol endapan dan mol zat yang larut. Nah, di sini untuk mol zat yang larut dengan rumus kelarutan dengan mol zat yang larut dibagi volume sehingga didapat mol zat yang larutnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 5 mol. Lalu kita cari mol endapan dengan rumus mol sisa dikurangi mol zat yang larut. Mol sisanya itu dilihat dari sini, dari sisa. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Dan mol zat yang larut dari sini 1,6 kali 10 pangkat min 5 mol. Sehingga didapat mol endapannya itu 1,84 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, terakhir kita cari masa endapan dengan rumus mol endapan dikali massa molar. Nah, massa molar itu berarti penambahan massa atom relatif atau air dari setiap penyusun senyawa. BaSO4 berarti Ba-nya itu ada 1, S-nya itu ada 1, dan O-nya itu ada 4. Maka untuk yang oksigen dikali 4. Dapat massa molar untuk BaSO4 adalah 233,5 mol per gram. Nah, kita masukkan nilainya sehingga didapat massa endapan 0,04296 gram. Terima kasih. Selanjutnya besok itu ada pengerjaan AKVD untuk individu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.